Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prima, tidak lama lagi tahun 2024 akan tiba. Tahukah kalian, beberapa waktu belakangan ini, umat Islam sedang ramai membahas isu yang berkaitan dengan tahun 2024. Salah satu di antaranya adalah isu tentang berkumpulnya ulama seluruh dunia, yang kabarnya para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024. Ada apa dengan tahun 2024? Mengapa ulama seluruh dunia berkumpul menanti kedatangannya? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam. Pasalnya, menurut isu yang beredar, para ulama seluruh dunia kini tengah menanti kemunculan seorang mujadid atau pembaharu agama. Menurut kabar dari Rasulullah SAW, mujadid bakal diutus kepada umat sekali dalam 100 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus atau menghadirkan bagi umat ini umat Islam, orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan Tabrani. Dijelaskan oleh para ulama tafsir dan hadis, mujadid adalah seseorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Pembaharuan yang dimaksudkan di sini diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan ajaran Islam yang otentik atau upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya dari apa yang telah banyak diselewengkan atau disalahi oleh umat Islam. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara itu, Prof. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui menjelaskan bahwa tugas mujadid sebagai pembaharu dibutuhkan, mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, kehadiran mujadid berperan untuk mengaktualisasikan ulang ajaran tersebut. Adapun yang dimaksud mengaktualisasikan ulang dalam pengertian ini adalah menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi solusi dan memberi interpretasi baru tanpa menciptakan ajaran baru. Perhitungan akhir 100 tahun dalam hadis ini sendiri, menurut penjelasan sebagian ulama, yaitu dimulai dari waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun jumlah mujadid yang diutus dalam setiap abadnya, di sini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan mujadidnya hanya satu orang dalam satu abad. Namun ulama ternama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Az-Zahabi, Ibnu Katsir An-Nawawi, dan Ibnu Asir Al-Jazari menyatakan bahwa mujadid bisa jadi lebih dari satu orang, alias beberapa orang dalam satu abad. Para ulama yang namanya disebutkan ini menafsirkan kata atau lafaz man dalam hadis Nabi tersebut sebagai kata yang bersifat umum, yang bisa jadi mencakup perseorangan atau kelompok. Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih inklusif menyatakan bahwa mujadid bisa saja mencakup berbagai bidang seperti fikih, tafsir, hadis, dan akhlak. Bahkan bisa pula bidang peperangan, pendidikan, pemikiran, dan jihad. Prof. Quraish Shihab sendiri, selaku ulama tafsir kontemporer, menyatakan bahwa tak mudah untuk menetapkan siapa mujadid pada tiap abad. Sebab, selain ada kemungkinan mujadid tak hanya satu orang dalam satu abad, versi nama-nama mujadid dari tiap abad pun berbeda-beda. Ibnu Katsir dalam kitab Dalail An-Nubuwah menyebut mujadid pada abad pertama Hijriah mencakup 14 nama tokoh. Lain lagi, versi dari Imam As-Suyuti dalam potongan syair gubahannya. Begitupun versi Nawab Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya yang berjudul Hujjaj Al-Kiramah. Tapi di luar dari konteks beragam pendapat itu, satu hal yang pasti adalah mereka yang diutus sebagai mujadid tentu bukanlah orang sembarangan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Sebab menurut Ibnu Ziyad dalam kitab Goyah Talkhis Al-Murad fi Fatawa Ibnu Ziyad, untuk bisa dikategorikan sebagai mujadid, orang tersebut mesti memenuhi beberapa syarat khusus, sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama. Di antaranya, yaitu melampaui 100 tahun, menolong sunnah, dan menguasai seluruh cabang ilmu. Sampai di sini,
Mungkin ada yang bertanya-tanya, lantas mengapa para ulama seluruh dunia menanti Mujaddid di tahun 2024? Jikalau ternyata perhitungan akhir 100 tahun, dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, alias tahun 1 Hijriah. Bukankah syarat yang mesti dipenuhi harus melampaui 100 tahun, sebagaimana pendapat Ibnu Ziyad? Dan bukankah tahun 2024 itu bertepatan dengan 1445 hingga 1446 Hijriah? Yang itu berarti masih jauh dari kata akhir 100 tahun dari abad ke-15 Hijriah. Ternyata, di sini ada ulama yang menghubungkan 100 tahun dimulai dari keruntuhan kekhalifahan Islam yang terakhir. Sebagaimana kita ketahui, kekhalifahan Islam yang terakhir dalam sistem kepemimpinan khilafah yakni kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan ini runtuh pada tahun 1924 sejak berdiri pada tahun 1517 Masehi. Salah satu ulama yang memprediksi demikian ialah Wakil Sekjen Rabitah Ulama Palestina yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Sebagaimana diberitakan selama di penjara di Israel, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mencoba melakukan riset mendalam terkait hal ini dalam pijakan Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan bahwa insya Allah pada tahun 2024 mendatang akan terjadi Syaifatul Islamiyah. Dari hasil risetnya tersebut, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bahkan berani berasumsi kalau Indonesia bisa saja menjadi negeri pemantik kebangkitan Islam global. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarya, Yogyakarta saat beliau berkesempatan menyambangi Indonesia pasca bebas dari penjara Israel. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah menuturkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menjayakan agamanya ini kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya. Digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Pada Quran awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bangsa Arab mulai dari kepemimpinan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa Daulah Umayyah. Dan hasilnya agama ini jaya. Tetapi ketika para penguasa daulah itu beserta para penggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah itu dari mereka. Di masa berikutnya, Allah memilih bangsa Persia. Dari arah Khurasan, mereka datang menyokong Daulah Abbasiyah. Penyangga utama daulah ini, mulai dari Perdana Menteri, keluarga Al-Baramika, sampai Panglima, adalah dari kalangan orang Persia. Bahkan banyak ulama dan cendekiawan daulah ini Allah hadirkan dari kalangan orang Persia. Namun ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah juga mencabut amanah itu dari mereka. Allah lalu berikan kepada orang-orang Kurdi. Puncaknya, Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir, Kudus, Baibars, Kalawun diantaranya. Mereka adalah orang-orang Mamluk. Tapi ketika orang-orang Mamluk ini juga berpaling, Allah memindahkan amanah itu pada bangsa Turki, Utsman Ortogrul, dan anak turunannya, dan terkhusus Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu. Dan rasa-rasanya, hingga hari ini, Allah belum menunjuk bangsa lain untuk memimpin penjajaan Islam ini. Dengan matanya yang buta karena siksaan penjara Israel, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah mengarahkan wajahnya kepada majelis yang hadir sambil tersenyum dan berkata, "Sungguh, di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin penzahiran agama ini. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu para ulama mengira yang dimaksud arah timur adalah Khurasan, dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu dunia Islam telah membentang dari Maroko sampai Merauke. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah pun berharap jika yang dimaksud oleh Rasulullah dalam sabdanya tersebut itu adalah bangsa Muslim Indonesia. Beliau juga berpesan kaum muslimin tanah air bisa menggenapi syarat-syarat tersebut agar layak ditunjuk oleh Allah memimpin peradaban Islam. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang sudah tidak sabar menanti tahun 2024? Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita sekalian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.